Ada yang mengatakan filsafat itu menarik. Promosi ini sepertinya berlebihan atau mendramatisasi. Tapi baik, saya akan membuktikan bahwa filsafat itu memang menarik dengan bertanya kepada teman-teman. Apakah teman-teman pernah merasakan jatuh cinta? Kita mungkin sepakat, jatuh cinta adalah rasa yang paling menggetarkan dari yang menggetarkan, atau yang paling indah dari yang indah yang dapat terjadi pada seseorang atau siapapun. Begitu juga cowok yang sedang kasmaran, selebriti seperti Blackpink, Agnes Monica, atau Maudy Ayunda pun terlewatkan, hanya tertuju pada yang ia cintai. Bagi cewek yang sedang jatuh cinta, bintang cakep seperti Reza Rahadian, Chris Evans, pemeran Kapten Amerika, Robert Downey, pemeran Iron Man, atau Iqbal Ramadan, pemeran Dylan, rasanya tidak terlalu menarik. Ya, kira-kira seperti itu rasanya jatuh cinta. Filsafat, sebagaimana orang yang jatuh cinta, ia mempunyai keinginan yang mendalam untuk mendapatkan apa yang ia cintai. Saya sengaja memulainya dengan kalimat gaul untuk memudahkan orang-orang, terutama anak-anak muda, memahami apa itu filsafat. Barangkali karena rumitnya mendefinisikan apa itu filsafat, tiap filsuf berusaha mengartikannya dan ternyata hasilnya juga relatif beragam. Kalau begitu, kita tidak perlu terpaku pada satu definisi. Sebaiknya, filsafat tidak kita berikan definisi terlebih dahulu. Biarkan saja orang mempelajari atau menikmatinya, nanti dengan sendirinya akan memahami. Bukankah filsafat itu tidak dapat direduksi dalam sebuah definisi, melainkan hanya dapat dipelajari dan dialami dengan berfilsafat itu sendiri. Jika teman-teman membaca sejarah para filosof, mereka mencintai Sofia, sehingga hampir seluruh hidupnya hanya tertarik memikirkan, mencari, dan mengejar Sofia. Lalu, apa Sofia itu? Secara etimologis, filsafat terdiri dari kata philo dan Sophia. Philo artinya cinta atau mencintai, dan Sophia atau Sophin yang berarti kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan. Maksud kebijaksanaan di sini bukan dalam arti praktis. Misalnya kita harus bergaul dengan bijaksana agar mempunyai banyak teman. Istilah filsuf awalnya berarti pencinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam filsafat adalah kesadaran kita tahu bahwa kita tidak tahu apa-apa, sehingga selalu mendorongnya mencari tahu, mencari kebenaran. Filsuf adalah pencinta kebenaran, bukan pemilik kebenaran. Klaim sebagai pemilik kebenaran menandakan pencarian kebenaran telah usai. Karena kebenaran telah ia miliki, sementara pencinta kebenaran selalu mencari kebenaran. Apa ada peristiwa yang lebih romantik daripada mencari kebenaran?
apakah mendekati pujaan hati lebih romantik dibanding mendekati kebenaran? Bukankah cinta pun membutuhkan setetes kebenaran? Cinta tanpa kebenaran bukankah hanya dihantui rasa kecemasan akan kehilangan apa yang ia cintai? Kira-kira media apa yang paling purba untuk mencari kebenaran? Bertanya. Mengapa bertanya? Sikap bertanya berangkat dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah modal awal untuk menjadi seorang filsuf. Jika demikian, filsafat itu sederhana dan mudah, yakni bertanya atau mempertanyakan. Ketika kita mengajukan pertanyaan apa itu filsafat, sebenarnya kita sedang berfilsafat. Coba perhatikan. Anak-anak biasanya mempertanyakan sesuatu yang mungkin sudah jelas bagi orang dewasa. Artinya, pada dasarnya semua orang mempunyai bakat sebagai filsuf. Filsafat itu seperti anak kecil yang selalu diliputi rasa ingin tahu. Masa kanak-kanak memang saat yang tepat untuk berfilsafat. Ironisnya, ketika anak masuk pendidikan formal, mengapa justru rasa ingin tahunya semakin berkurang? Mahasiswa dilarang, misalnya menggunakan kaos oblong atau tidak berkerah ketika mengikuti kuliah di kampus. Jika ada yang coba-coba melanggarnya, biasanya dosen yang killer akan mengeluarkannya dari ruang kelas. Pertanyaannya, mengapa 1 cm kain yang menghiasi leher bisa menjadi tanda pembatas mahasiswa yang baik dan mahasiswa yang buruk? Jawabnya, ya itu sudah ada dalam peraturan. Mengapa peraturan itu benar? Apa yang membuat peraturan itu benar? Setelah dewasa, rasa ingin tahunya semakin memudar dan jauh dari pertanyaan-pertanyaan filosofis. Mungkin karena larut dalam rutinitas keseharian, sibuk bekerja, sibuk mencari uang, sibuk mengejar karir, dan kesibukan lainnya. Ada seorang teman, entah berseloroh atau bertekad, tak akan pernah menjadi dewasa karena ingin selalu terpukau dan mempertanyakan segala sesuatu. Meski menemukan jawaban-jawaban, namun jawaban itu selalu dipertanyakan lagi. Pertanyaan dan jawaban terus berulang dan silih berganti hingga akhirnya sampai pada sebuah jawaban yang diandaikan paling ultima atau hakikat. Tetapi menariknya, jawaban yang paling akhir yang disebut hakikat, yang paling benar itu tidak pernah ditemukan. Kebenaran akhir tidak dapat ditangkap karena masih diliputi tanda tanya. Karena itu ada yang berkelakar bahwa filsafat bermula dari pertanyaan dan berakhir dengan pertanyaan. Yang terpenting dari filsafat bukan kepastian tentang jawaban itu, melainkan untuk mendapatkan makna dari pertanyaan-pertanyaan itu. Manusia hanya bisa mendekati kebenaran tanpa pernah bisa menggapainya dengan utuh. Dalam arti ini, setiap jejak kebenaran selalu bersifat terbuka untuk pertanyaan dan sanggahan sampai muncul kemungkinan yang dianggap lebih benar. Filsafat hidup dan berkembang melalui kontradiksi
dialektika dan konfrontasi pemikiran. Para filsuf suka dan selalu saling menanggapi serta mengkritik satu sama lain. Dan itulah yang membuat filsafat tetap hidup dan berkembang. Filsafat tidak pernah mencapai kata final karena ya kehidupan kita sendiri memang tidak pernah final. Sepanjang hidupnya, manusia selalu mengalami hal-hal yang baru dan berbeda, bahkan bertentangan dari pengalaman satu dengan pengalaman yang lain, pengalaman sekarang dengan pengalaman sebelumnya. Pengalaman baru itu mengundang orang untuk berefleksi, berpikir, agar dapat mengambil sikap yang tepat terhadapnya. Keragaman atas kemungkinan ini yang menyebabkan pencarian kebenaran tak pernah usai. Ini memang kedengarannya menyedihkan, sekaligus menggembirakan. Menyedihkan, manusia adalah makhluk yang mencari tanpa pernah menemukan. Kalaupun menemukan, tapi tanpa pernah memiliki. Menggembirakan, kita merayakannya sebagai pencinta kebenaran. Lalu orang lantas bertanya, jika tidak menemukan kebenaran hakiki, lalu untuk apa mencari kebenaran? Hikmahnya, karena pencarian kebenaran tidak pernah final, orang akan terus mencari kebenaran. Yang berarti ia akan terus mencari, ia tidak akan pernah puas dengan hal-hal yang ia ketahui. Para filsuf tidak menciptakan kebenaran, filsuf hanya menyingkapnya. Setelah menyadari kebenaran hakiki tidak pernah mampu kita raih, maka kita tidak akan pernah memutlakkan pemikiran kita sebagai kebenaran absolut yang harus diikuti oleh orang lain. Belajar filsafat membuat kita tentu lebih toleran dan menghargai keberagaman. Dan ya tentu lebih rendah hati, sebagaimana kata Sokrates, kita tak tahu apa-apa kecuali bahwa kita tahu kita tak tahu apa-apa. Sekarang kita mulai menghubungkan filsafat dan hukum, atau yang kita sebut sebagai filsafat hukum. Pertanyaan awal, mengapa kita perlu belajar filsafat hukum? Pertanyaan yang mungkin menggelitik dan banyak ditanyakan orang. Hari gini barisan sarjana pengangguran semakin panjang. Untuk apa belajar filsafat hukum? Bukankah filsafat hukum tidak berguna jika kelak misalnya menjadi praktisi hukum, menjadi pengacara, jaksa, hakim? Ada stereotip negatif yang berkembang. Filsafat hukum seperti daftar menu menarik tanpa makanan. Pertanyaan yang selalu menagih kemanfaatan praktis ini sukar dijawab. Masih ada anggapan bahwa belajar filsafat hukum hanya membuang-buang waktu karena tidak menciptakan keahlian yang menghasilkan uang. Ya, kita memang hidup pada zaman yang instan. Hampir semuanya serba instan. Coba kita berkunjung ke kosan mahasiswa, makanan dan minuman harian mahasiswa pun biasanya serba instan. Mie instan, kopi instan. Bahkan cinta pun juga instan. Zaman sekarang, jika cinta ditolak bukan dukun yang bergerak,
tetapi dealer mobil yang bergerak. Nah, pada kehidupan yang serba instan, orang-orang cenderung belajar ilmu yang bisa langsung diaplikasikan sesuai dengan permintaan pasar. Tidak ada yang salah jika ilmu menjawab tuntutan pasar, tetapi yang menjadi masalah jika ilmu harus sama sekali menyesuaikan permintaan pasar. Tidak selamanya tuntutan pasar sejalan dengan spirit akademis. Kadang tuntutan pasar yang terlalu pragmatis mereduksi dan mendangkalkan ilmu pengetahuan menjadi persoalan praktis semata. Akibat cara berpikir instan, para ahli atau ilmuwan hanya spesialis di bidang tertentu, tapi kadang lupa dengan komitmen dasar keilmuan. Lalu apa maknanya seorang ahli jika mau menolong pasien atau membantu kliennya jika hanya berorientasi pada keuntungan atau hanya profit oriented? Filsafat sebagai proses refleksi tentu diperlukan. Terlebih lagi setelah berpuluh tahun kita mengalami penggerogotan nalar budi yang luar biasa. Korupsi, sikap oportunistik, intoleran, dan dehumanisasi yang semakin merajalela. Kita memerlukan refleksi. Refleksi adalah sikap bertanya yang pertanyaan itu dikembalikan kepada dirinya sendiri sehingga menjadi proses dari kesadaran diri. Saya masih teringat guru besar filsafat hukum Pak Arif Siddhartha pernah menuangkan kegelisahannya dalam tulisan di salah satu koran nasional, menulis dengan judul "Studi Profesi Hukum Hanya untuk Orang Bodoh". Pak Arif bercerita bahwa hampir setiap permulaan tahun kuliah didatangi oleh orang-orang tua calon mahasiswa yang meminta tolong agar anaknya diterima di Fakultas Hukum dengan alasan, ya saya tidak memperjuangkan anak saya masuk ke fakultas kedokteran atau fakultas teknik, tetapi ke fakultas hukum saja karena saya tahu anak saya tidak pintar. Nah, pandangan yang keliru seperti ini menyebabkan hanya orang-orang yang merasa tidak pandai atau inferior terpaksa melanjutkan studi di Fakultas Hukum. Akibatnya, di kemudian hari, profesi hukum akan dijalankan oleh orang-orang yang mengidap penyakit inferioritas. Belajar hukum tanpa mendalami dimensi filosofis dari hukum, hanya membaca hukum sebagaimana teks yang kering kerontang. Kata Pak Arif, mahasiswa Fakultas Hukum perlu belajar filsafat karena profesi hukum bukan untuk orang bodoh yang hanya bisa menghafal teks undang-undang. Terlebih lagi, hukum adalah sublimasi dari proses interaksi sosial sekaligus berfungsi sebagai engsel masyarakatnya. Karena itu, Hakim Oliver Wendell Holmes juga berpendapat bahwa profesi hukum adalah panggilan hidup para pemikir. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat. Filsafat mencintai kebijaksanaan, maka orang yang belajar filsafat hukum diharapkan mampu menemukan kebijaksanaan dalam hukum.
Filsafat mendorong kita untuk berpikir kritis, menganalisa sesuatu sampai ke akarnya. Sehingga seorang hakim misalnya tidak hanya memeriksa perkara dengan hanya mencocokkan fakta dengan unsur-unsur undang-undang semata, melainkan juga secara reflektif berusaha mendalami hukum pada dimensi nilainya. Di dalam hukum itu ada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan yang dikemas dalam nilai kepastian. Hakim perlu menggali nilai-nilai di balik hukum yang di dalamnya ada pesan moral kemanusiaan secara kritis. Hakim yang belajar filsafat hukum akan memberikan argumentasi hukum dalam rasio decidendinya yang lebih bernas dan bijaksana dibanding mereka yang hanya mengandalkan hafalan teks peraturan perundangan. Belajar filsafat hukum bagi praktisi hukum, misalnya seperti advokat, mampu merumuskan argumentasi hukum kontra argumen dengan lebih tajam. Filsafat hukum memperluas horizon sehingga mendorong orang berpikir lebih terbuka, yang jika dalam filsafat hukum misalnya membahas mazhab-mazhab hukum, filsafat hukum tidak bermaksud membatasi orang untuk hidup sesuai dengan aliran berpikir tertentu. Filsafat hukum menanamkan kemandirian berpikir, sehingga ia bisa menilai semua aliran berpikir yang ada secara kritis. Pada akhirnya, ia lalu bisa mengembangkan pandangan hidupnya sendiri yang cocok untuknya. Cukup lama saya gelisah dengan pola pendidikan di Fakultas Hukum. Misalnya, metode penelitian hukum yang cenderung mempersempit ke dalam satu aliran hukum tertentu kepada mahasiswa untuk dianut. Disadari atau tidak, mirip proses cuci otak, sehingga yang terjadi kemudian adalah lulusan Fakultas Hukum yang fanatik pada satu aliran berpikir tertentu. Mungkin lebih tepat disebut ideologi, dan ideologi mengklaim kebenaran tunggal sehingga menjadi kausa kekerasan berpikir. Dalam aliran-aliran hukum atau mazhab-mazhab hukum, misalnya hukum kodrat atau hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, legal realism, critical legal studies, terdapat perbedaan, bahkan pertentangan di dalamnya. Perbedaan antar mazhab hukum itu bukan suatu kelemahan, melainkan merupakan kekhasan dalam filsafat hukum. Filsafat hidup dan berkembang melalui kontradiksi dan dialektika. Tanpa perdebatan dan perselisihan paradigma tersebut, maka filsafat akan berhenti, layu, dan mati. Di sini, filsafat hukum sebagai seni berpikir memperluas horizon agar kita tidak hanya fanatik pada satu mazhab atau satu aliran hukum berpikir tertentu. Filsafat hukum memang bukan satu-satunya jalan untuk membuka horizon pemikiran. Tetapi dengan belajar filsafat, mahasiswa hukum dan praktisi hukum menjadi kritis terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pengetahuan yang diperolehnya, baik di ruang kuliah maupun dari berbagai sumber, misalnya
pengalaman kasus-kasus hukum. Dengan belajar filsafat, kita tidak pernah mudah menerima begitu saja pada berbagai pendapat, teori, dan pandangan dari mana saja. Dengan belajar filsafat, kita diajak kembali untuk menjadi filsuf, yaitu orang-orang yang meragukan dan mempertanyakan apa saja. Terima kasih.